ada sebuah kisah inspiratif yang bisa kita sampaikan di awal kajian kita sebelum kita masuk ke pelajaran, agar kita terus bersemangat dan memiliki himmah aliyah dalam talabul ilmi. Seorang hakim atau seorang yang bijak atau bisa dikatakan seorang ahli ilmu, itu dia didatangi oleh seorang penuntut ilmu yang ingin belajar sama dia. Maka dia berkata, saya menginginkan semua ilmumu. Saya ingin belajar sama kamu biar semua ilmumu saya kuras, kata dia. Ya. Maka, oh begitu. Kalau demikian, ikut saya ke laut, katanya. Mau diapain kira-kira? Ceburin. Ya, ikut saya, katanya. Oke, berangkatlah ke laut. Ketika sampai di pinggir laut, di pantai, diperintah ya calon murid ini untuk melihat, memasukkan kepalanya, sang calon murid ini masukkan kepalanya ke air dan lihat. Ini trik aja sih. Lihat apa isi, apa yang bisa kau pandang, apa yang bisa kau lihat di dalam sana. Buka matamu di dalam situ. Dicelupkan kepalanya, maksudnya ditenggelamkan kepalanya, maka oleh sang calon guru ini dibejek-bejek kepalanya. Apa bahasanya jemaah? Dibejek sudah ya. Nggak boleh ngangkat kepalanya. Paham maksudnya? Kalau bahasa gampangnya dibejek gitu ya. Biar nggak naik kepalanya. Ya. Maka jemaah kecintai Allah Subhanahu wa taala tatkala dia hampir merasa mau mati gitu. Saat di sini guru baru belum belajar sudah mau mati muridnya. Ketika dia merasa hampir mati ibaratnya, maka sang guru melepaskan tangannya dalam artian supaya calon murid ini ngangkat kepalanya dan masih bisa hidup gitu kan. Ketika dia ngangkat kepalanya, kesel dia kan. Ya. Anta alim wala majnun katanya. Ente ini sebenarnya orang alim apa orang gila katanya. Masa calon murid mau belajar malah dibejek di laut mau mati gitu kan. Sampai mau mati gitu kan. Dia orang alim apa orang gila. Maka sang guru mengatakan ya hatta tata'allam, supaya kau belajar. Maksudnya dengan apa yang saya lakukan perbuat kepada dirimu tadi itu biar kau mengambil ilmu, mengambil pelajaran. Pelajaran apaan? Mau mati kok pelajaran? Ya. Maka ketika dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, sang guru, calon guru tetap mengatakan sabar. Sabar dulu nak, sabar. Ditanya, tadi, perhatikan, tadi tatkala ya kau di dalam atau kepalamu di dalam air laut, di dalam lautan, itu apa yang kau harapkan? Apa keinginan tertinggimu? Ketika dibejek nggak boleh naik kepalanya di dalam air, apa cita-cita tertinggimu? Apa di saat itu? Apa keinginan terbesarmu? Cita-cita tertinggimu apa di saat itu? Qala al-hawa ay tanafus. Apa artinya? Di saat palanya dibejek. Ana sering ngalami loh jemaah kalau dulu waktu saya SD main di kali, ada bendungan kali itu. Suka main air sama teman-teman tuh suka dibejek-bejek saya kalang di dalam bendungan itu. Sehingga diinjak-injak kadang kita di dalam itu. Saling injak gitu, biasa main. Ketika sudah merasa
tersengal-sengal, kita biasanya sekuat tenaga untuk apa? Melawan dan supaya keluar dari air. Di waktu itu cita-cita tertinggi kita adalah apa? Keinginan terbesar kita bagaimana bisa apa? Bernafas. Sudah ketahuan maksudnya enggak kira-kira? Belum ya? Maka dia katakan, ya keinginan tertinggi saya bagaimana bisa nafas, bisa dapat udara, nafas, kata dia. Akhirnya sang calon guru mengatakan, in kanat raghbatuka fil ilmi karaghbatika fil hawa, fata'al ta'allam minni. Dia bilang, kalau seandainya semangatmu ya untuk belajar sama saya seperti semangatmu, keinginan kerasmu untuk dapat apa tadi? Paham kan? Kalau seandainya semangatmu untuk belajar sama saya itu seperti semangatmu, keinginan kerasmu untuk dapat apa? Bernafas tadi. Sebegitu level semangatmu untuk belajar, sini kau belajar sama saya, tak kasih ilmu saya. Tapi kalau masih di bawah itu semangat ente, ente pulang. Paham maksudnya enggak? Sampai seperti itu. Sebagian mereka memberikan apa? Atau mengajarkan agar menuntut ilmu itu harus punya apa? Semangat. Sebagaimana butuh kita terhadap nafas, ya, sebegitu juga butuh kita kepada ilmu. Dan ini dibenarkan oleh ungkapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hajatul insan ilal ilmi akthar min hajatihi ila at-ta'ami wasyarab. Li'annahu yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marratain, walakinahu yahtaju ila al-ilmi ma'a adadil anfas. Manusia butuh terhadap ilmu itu lebih dibandingkan butuh mereka terhadap makan dan minum. Ya. Manusia butuh makan minum sehari sekali atau dua kali. Tapi dia butuh terhadap ilmu sebanyak bilangan nafas yang dihembuskan. Sekali cintai SWT. Jadi terus menerus kita butuh terhadap yang namanya ilmu. Ya.